Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Tri Rezeki dari Prodi PAI 4B, NIM 2119082, salah satu mahasiswa Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung dari Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ingin menjelaskan tradisi Jumat Pahing. Menggoro adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung, sebuah kecamatan yang ada di lereng Gunung Sumbing. Sebuah tradisi unik sejak dahulu hanya ada di Masjid Menggoro, Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung. Tradisi yang biasa dijadikan wisata religi yaitu malam Jemuah Pahing atau malam Jumat Pahing. Masjid Menggoro sudah ada sejak pertumbuhan Islam di Jawa, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu dari 9 masjid tertua di tanah Jawa. Melihat candra sengkala di gapura masjid halaman yang berbunyi Rasa Brahmana Resmi Bumi, bisa diartikan bahwa masjid ini selesai dibangun pada tahun Saka 1786 atau sekitar 1722 Masehi pada masa penjajahan Belanda. Bentuk gapuranya yang berornamen garis gaya bangunan Belanda semakin membuktikan bahwa pembangunan gapura masjid ini terjadi pada masa penjajahan Belanda. Bentuk dan struktur bangunannya juga mengindikasikan pola arsitektur pada masa pertumbuhan Islam di Jawa. Keberadaan 2 buah nandin atau patung sapi betina yang sudah terpotong bagian kepalanya di halaman masjid juga menunjukkan bahwa kawasan ini dulu mempunyai keterkaitan dengan kultur agama sebelum Islam, yakni Hindu. Masjid Menggoro sampai kini masih berdiri kokoh dan menjadi pusat kegiatan tradisi Jumat Pahing. Ribuan pengunjung dipastikan hadir untuk mengalah berkah di masjid, lalu mengucapkan nazar dan akan kembali lagi malam Jumat Pahing sampai cita-citanya terkabul. Pusat keramaian ada di Masjid Jami Menggoro. Pengunjung yang datang kebanyakan dari luar kota, seperti Kendal, Pekalongan, Wonosobo, Magelang, Semarang, Surakarta, bahkan dari Jakarta dan beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Timur. Acara inti adalah mujahadah, baik secara perorangan maupun kelompok. Selain mujahadah, dalam kegiatan malam Jumat Pahing juga digelar pasar malam. Dalam pasar malam dijual berbagai macam makanan jajanan seperti apem, cucur, ketupat, brongkos, kikil, mainan anak-anak, dan pakaian. Yang paling terkenal adalah masakan brongkos kepala kambing ala Menggoro. Pasar yang digelar di pelantara yang cukup luas di depan masjid. Untuk kelengkapan nazar, biasanya mereka akan membeli kembang boreh. Boreh berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti dibubuhi atau dioleskan. Isi dari kembang boreh yaitu serangkaian bunga mawar dan rajangan daun pandan yang diberi boreh yang dibuat dari enjet atau kapur yang diberi warna kuning. Enjet ini akan ditolerahkan pada bagian tubuh sesuai niatnya, misalnya di daun telinga, leher, atau kaki, dan sebagainya. Hampir semua pengunjung pasar malam beraksesoris boreh di wajahnya. Fungsi dari kembang boreh tersebut yaitu sebagai penolak bala. Kemudian sisanya kembang boreh biasanya diletakkan pada tempat-tempat seperti perempatan jalan, di sendang, dan diberi uang recehan. Spontan anak-anak desa yang sudah lama menunggu akan berebut uang recehan tersebut. Boreh mirip sesaji seperti yang dilakukan umat Hindu atau Buddha sebagai bagian dari akulturasi budaya setempat.
Masjid Menggoro sebagai salah satu masjid wali menurut kepercayaan peziarah adalah masjid yang bertuah. Di antara keajaiban yang dianggap bertuah antara lain tiang penyangga dalam masjid yang berjumlah 16, dan pada bagian atas tiang penyangga terdapat ukiran khas Sunan Kalijaga, sehingga menurut kepercayaan mereka bahwa barang siapa yang berhasil merangkul dengan menempelkan ujung jarinya pada bahu sebelahnya, kalau dapat menyentuh itu menandakan semua hasrat dan keinginan serta usaha-usahanya akan berhasil dan mendapatkan keselamatan. Dari 16 tiang masjid yang dianggap sangat bertuah ada di baris belakang dekat pintu masuk yang nomor 2 dari kiri dan atau yang terdapat ukiran di ujung tiangnya. Dengan seizin Allah, kalau hasratnya akan terkabul, tidak pandang orangnya tinggi besar yang dapat menyentuh bahu, namun bisa jadi yang pendek pun mampu merangkul dan menyentuhkan ujung jarinya ke bahu. Ini kenyataan, sebab pada malam Jumat Pahing tanggal 4 Februari sudah ada pengunjung yang mampu melakukan tersebut. Pengunjung yang melakukan muajadah di dalam masjid dengan imam masing-masing satu persatu merangkul salah satu tiang atau mencoba semua tiang dirangkul. Pelunas nazar atau midang atas seizin Allah, semua keinginannya bakal terkabul. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.